Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Eko dalam materi pembelajaran tematik ya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat semua ya. Yuk mari kita pelajari materi tematik tema 1 subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Mari kita simak presentasi berikut ini. Ya, yang pertama kita akan pelajari tentang materi pembelajaran IPA KD 31 dan 41 tentang alat gerak manusia ya, terutama pada kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Nah, ada beberapa kelainan pada organ gerak pasif baik hewan maupun manusia. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang ini bisa terjadi karena tekanan atau benturan yang sangat keras kepada tulang sehingga menyebabkan tulangnya patah. Bisa karena kecelakaan, bisa karena tabrakan, jatuh dari ketinggian, dan lain sebagainya. Nah, patah tulang ini dibagi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Tertutup artinya tulangnya tidak sampai keluar, mencuat dari permukaan kulit. Kemudian yang terbuka itu patah tulangnya sampai tulangnya keluar dari kulit. Bisa dilihat dalam gambar ya. Kemudian yang kedua adalah fisura atau retak tulang. Nah, fisura ini lebih ringan daripada patah tulang. Jadi tulangnya hanya retak ya, tidak sampai patah. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, yang ketiga adalah osteoporosis. Maaf, lewat ya. Yang ketiga adalah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini artinya adalah pengeroposan tulang. Bisa dilihat dalam gambar ya. Ada gambar normal, tulang normal dan tulang yang mengalami pengeroposan. Bisa dilihat yang normal itu jalinan selnya, sel tulangnya sangat erat, sangat kuat dan rapat ya, sedangkan yang mengalami osteoporosis itu sudah bolong-bolong, jalinannya tidak kuat lagi. Nah, pengeroposan tulang ini terjadi karena tubuh sudah tidak bisa lagi menyerap kalsium. Nah, dan ini dipengaruhi oleh umur. Semakin tua umur seseorang, maka penyerapan kalsiumnya akan semakin sedikit. Nah, bagi anak-anak, rajin-rajinlah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium ya. Di antaranya adalah minum susu. Kemudian yang keempat adalah lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ustazah jelaskan dulu yang kifosis. Yang kifosis itu artinya kelainan tulang belakang di mana tulangnya membengkok ke belakang sehingga kalau dilihat orangnya terlalu bungkuk. Kemudian yang lordosis itu tulang belakangnya terlalu bengkok ke depan sehingga bila dilihat orangnya membusungkan tubuhnya berlebihan seperti itu. Bisa dilihat dalam gambar. Kemudian yang skoliosis itu bengkok ke samping kanan atau samping kiri membentuk huruf S. Bisa dilihat dalam gambar ya. Seperti itu. Nah, sebenarnya masalah kelainan tulang belakang ini disebabkan oleh masalah yang sepele, yaitu posisi duduk yang seringkali tidak benar. Nah, makanya mulai dari sekarang anak-anak berusaha untuk ketika belajar untuk memposisikan tubuhnya dengan benar seperti pada gambar di sampingnya. Ini adalah cara duduk yang benar. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kelainan pada tulang ya. Kemudian kita lanjut ke IPS KD 31 dan 41. Indonesia itu disebut sebagai negara maritim dan juga negara kepulauan. Kenapa disebut sebagai negara maritim? Karena Indonesia sebagian besar wilayahnya berupa
laut atau perairan. Kemudian kenapa disebut sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Ada pulau besar misalnya Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, Sumatera, dan banyak pula ribuan bahkan pulau-pulau kecil. Nah, semuanya itu membawa beberapa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Di antaranya dampak positifnya adalah Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia menyebabkan ekonominya menjadi semakin bertambah baik, sedangkan negatifnya dari pedagang-pedagang yang datang ke Indonesia itu membawa budayanya masing-masing. Nah, ketika kita tidak bisa menyaring budaya yang baik, maka budaya yang negatif-negatif akan masuk ke Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita beralih ke bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia KD 31 dan 41. Ini Ustazah kasih contoh ya, contoh paragraf. Nah, dalam paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat pelas. Nah, di sini kebetulan kalimat utamanya ada di depan sehingga dinamakan kalimat deduktif. Ini ya kalimat utamanya ya. Bisa dilihat dan dibaca. Ya, kalimat utama itu mengambil dari paragraf ya. Kita tidak mengubah-ubahnya. Kemudian dari kalimat utama itu akan kita rangkai menjadi ide pokok. Kita rangkum ya. Jadi ide pokok itu merupakan rangkuman dari kalimat utama. Nah, rangkuman dari kalimat utama ini disebut ide pokok. Nah, di sini ide pokoknya adalah nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara. Sebentar, ide pokoknya. Nah, kelihatan ya ide pokok. Lanjut. Ya, kemudian kita akan belajar tentang PKN KD 31 dan 41. Ya, kesatuan dalam Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Semuanya sudah tahu ya. Walaupun terdiri dari 5 sila, namun mereka semuanya ini tetap merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Satu sila itu menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Sila ke-1 menjiwai dan dijiwai oleh sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua menjiwai dan dijiwai oleh sila pertama, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, setiap sila dalam Pancasila ini membentuk satu kesatuan yang mutlak, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Pancasila tidak bisa menjadi trisila, 3 sila, atau ekasila, 2 sila. Nah, seperti itu, insya Allah paham ya anak-anak dengan penjelasan Ustazah. Demikian saja pertemuan hari ini. Nanti lanjut lagi dengan materi-materi lain, tematik yang lebih menarik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.